teman-teman. Kita berangkat dari Prabu Muli, jadi dari sekitar jam 5.30 pagi tadi, dan kita akan menuju Bengkulu. Kita akan menginformasikan tentang apa saja yang ada di jalan. Jadi kemudahan akses jalan, kemudian tempat untuk istirahat dan sebagainya. Juga yang terutama ya, bagaimana traffic di lintas tengah Sumatera ini. Lewat Pali gitu. Kita akan lewat Pali ya. Kita lihat ya, apakah jembatan-jembatan yang kemarin dibangun itu sudah selesai pembangunannya. Kemudian bagaimana kondisi lubang-lubang yang sangat besar dan dalam di daerah Musirawas. Oke, ini di depan kita jembatan Nanas teman-teman ya. Ini jembatan kebanggaan warga Prabu Muli. Ini. Jadi kondisi lalu lintas sekarang masih sepi karena masih jam 6 pagi. Kondisi jalan juga bagus ya kalau di daerah Prabu Muli. Oke, ini kita sudah mulai keluar kota Prabu Muli ya teman-teman ya. Jadi ini jalan lintas Prabu Muli Muara Enim. Kondisi jalan agak berliku-liku, tapi nggak tikungannya banyak, tapi bukan yang tikungan ini tajam dan parah gitu ya. Jadi ini jalurnya sebenarnya cukup padat karena ini merupakan akses dari lintas tengah Sumatera menuju tol pintu masuk tol Prabu Muli. Jadi ini kalau di itu siang ke sore ini padat banget daerah sini. Tapi kondisi jalannya bagus, mulus. Ada sedikit sih tadi jalan berlubang, tapi sedikit. Mostly mulus. Nah ini dari arah sana udah mulai ini ya padat. Linggau Palembangnya rame nih. Iya, Linggau Palembang. Ini jalur utama ya dari daerah Bengkulu, Linggau menuju Palembang dan Lampung. Oke teman-teman, ini tadi kita udah lewat ini ya, udah keluar daerah perbatasan Prabu Muli. Jadi kita sekarang ada di Jalan Jenderal Sudirman ini. Kita akan menuju daerah Muara Enim untuk kemudian ke Pali dan akan lewat jalan baru, jalan yang akan tembus di daerah Musirawas. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman jalan lewat sini ya, jalur lintas tengah daerah Muara Enim ke Palembang, pom bensinnya banyak ya, jadi aman teman-teman, tidak usah takut kehabisan dan antriannya juga nggak pula panjang. Pom bensinnya lebar dan proper. Di Muara Enim nanti ada juga pom bensin, jadi sangat aman ya bahan bakar. Kalau mau perlu ke kamar mandi juga banyak masjid ya selain pom bensin, jadi aman teman-teman. Oh bukan tol, flyover Aisyah, kirain tadi tol. Terus di Jalan Jenderal Sudirman teman-teman. Ini di Kecamatan Blimbing, jalannya cukup bagus. Kondisi sebenarnya masih banyak ini Nanas. Kondisi jalan juga masih aman, masih sepi. Ini sebenarnya diperkirakan di itu ya Pia, hari ini puncak arus mudik. Iya, masih lancar. Tapi masih lancar di sini. Kemarin sedepanan dengan pom bensin, aman ya teman-teman ya. Oke teman-teman, 30 menit kemudian waktu menunjukkan pukul 6.38. Kondisi lalu lintas mulai padat. Cukup padat ya. Rame. Iya, rame tapi gak sepadat itu. Dan ini itu ya, sama kayak jalur betung. Jadi banyak ini truk-truk gede dan bis-bis gede gini yang lewat. Jadi
kita sedang ada di titik double kemacetan ya. Jadi di depan itu ada simpang. Nah, di simpangnya itu ada rel kereta juga. Nah, itu relnya sedang tertutup. Aduh, Bapak supir depan turun. Oh, cari sarapan. Itu ada gorengan ditutup. Nah, itu jadi rel keretanya sedang tertutup, palang keretanya. Orang masih banyak yang lewat, motor-motor masih pada itu. Tidak untuk ditiru ya. Kereta lewat teman-teman. Itu di sini depan. Kereta tuh sering ya di sini teman-teman. Tapi lebih seringnya tuh kereta angkutan. Pertamina, minyak, batu bara gini. Aduh, maaf sayang. Ini kereta api lagi teman-teman. Dari dalam berlawanan tuh batu baranya tuh kelihatan kan. Habis ini simpang nih, simpang macet. Jadi memang daerah sini nih luar biasa padatnya teman-teman. Jadi ini lama ya tadi? Lama ini. Udah berapa menit tadi nih? Palang relnya udah dibuka. Banyak orang Dan bisa terobos. bergerak. Iya, tapi banyak yang merobos dari tadi. Ya, ini ya teman-teman ya. Ini relnya. Kemudian di depan itu ada persimpangan jalan. Jadi ini kalau kita lurus, kita akan ke Muara Enim Kota. Kalau ke kanan itu ke Pali. Nih, jadi memang padat banget di sini. Ini simpangnya. Ini kan double macet jadinya. Agak chaos. Oke, kita jalan lagi. Oke teman-teman, selamat datang di Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir atau Lematang Pali. Ilir kan. Hah? Penukal Abab Lematang Oh, Ilir. Lematang. Maaf salah baca. Kok hafal, Pak? Ya, ini Pali. Kita udah masuk daerah Pali. Ini jalannya sempit ya. Ini kalau papasan truk-truk gede agak susah dan padat. Sempit dan padat daerah Pali, tapi jalannya bagus. Talang Ubi, Pendopo, Penukal Utara, Sekayu. Jadi ke Sekayu bisa dari sini teman-teman. Sini ya Pia. Kita pernah ya nyoba lewat situ tengah malam dan nyasar. Oke, di Pali teman-teman, jalan lurus dan bagus. Naik turun aja dikit. lurus. Iya, di peta. Ya Allah. Ini nih suatu apa ya? Kayak bonus banget gitu ya, Pi, perjalanan di Sumatera ngeliat jalan lurus begini. Terus sekali. Mana itu turun? Ya, naik turun tetap lah ya. Dan jalannya ya agak gerja-gerja lubang. Ada jembatan Batman ya teman-teman ya, mesti tetap waspada. Awas
aman saja ya daripada kenapa-kenapa di jalan. Bensin lagi. Ini masih di Pali. Ya, cuman agak panjang Padat dikit. ini ya karena apa? Lebaran Orang ini. ya lebaran. Terus ini kayaknya ini ya, pom bensin terakhir nggak sih sebelum masuk simpang? Iya kayaknya. Ini ada Ini hotel. jembatan. Oh iya. Tempat kita Oh makan. ini. Iya ini hotel teman-teman. Terus iya ini pas nggak puasa kemarin kita makan di ini nih di kiri kanan jalan ini ada banyak itu. Nih buat ngecas PLN. Iya Mobil listrik. SPKLU. Daerah Pendopo ini teman-teman ya. Ya kayaknya udah mau masuk simpang jalan baru. 1,5 kilo lagi masuk jalan baru. Oke teman-teman, jadi ini sekitar 200 meter sebelum masuk ke jalan baru. Kalau dari arah Palembang ya, kalau dari arah Bengkulu sekitar ini 200 meter setelah jalan baru itu banyak hotel teman-teman di daerah Pali ini. Jadi kalau teman-teman capek kan misalnya dari Bengkulu perlu istirahat atau kemalaman itu ini ya aman ya banyak hotel daerah sini bisa istirahat dan banyak tempat jual makanan jadi aman. Nah, kita ini ya Sirawas ini banyak nih udah di pelang-pelang. Sirawas, Sirawas. Musi Banyuasin. Oh iya, banyak ini teman-teman. Petunjuk jalan Musi Banyuasin tuh Sekayu ya Pi ya. Musirawas ini sebelum masuk Linggau. Teman, ini udah di ini ya jalan baru. Jadi ini jalannya sempit kali, jalannya sempit, padat. Kemudian kondisi lalu lintasnya juga sudah padat sekarang. Ini di belakang udah panjang ya. Ini menyalipnya juga susah banget karena sesempit ini jalannya. Terus di depan ada 2 truk gede. Padat dan sempit. Tapi untungnya jalannya cukup bagus sih, nggak banyak lubang. Lubang pasti ada ya, namanya juga ciri khas jalanan Sumatera. Tapi ya cukup bagus sih daerah sini. Oke teman-teman, ini kita udah ini ya mulai masuk daerah hutan. Jadi jalan cukup lebar ya dan bagus. Ini aman sih, ini mobil rendah juga bisa lewat sini. Nah, ini memang padat hari ini ya. Itu di belakang udah banyak. Oke, ini salah satu jembatan Jembatan Air Baung udah bagus teman-teman. Bagus, mantap. Ini enggak ada ibu-ibu lagi nyapu. warung-warung juga banyak ya kalau misalnya nyampe sini malam mau beli minum atau habis lebaran. Nah, oke tuh. Banyak warung-warung. Indomaret, Alfamart enggak ya, tapi warung-warung kecil banyak. Aman. Setidaknya untuk minum dan cemilan aman. Lubuk Linggau lurus, kiri jalan Loging PT MHP. Kita kirinya nanti di depan. Kita ke kirinya masih sekitar 900 meter lagi. Oh iya teman-teman, di sini itu ya banyak masjid dan musola ya. Jadi kalau misalnya mau istirahat dulu atau sebatas numpang ke kamar mandi atau mau sholat, aman sekali. Ya gak aman kalau udah masuk sini pom bensin ya Pi ya. Nggak ada. Tapi kondisi jalan juga bagus sih, wajar kalau ini sekarang menjadi jalur utama untuk pengendara yang mau atau ke ini Palembang Bengkulu. Karena memang jalannya bagus sih kalau dibandingin sama Sekayu. Dan relatif lebih lurus. Di maps pun kalau kita lihat juga lurus-lurus aja gitu, nggak keriting jalannya. Gas alam dan minyak bumi. Oh gitu.
Salah. Iya, jadi di maps disuruh lurus, akhirnya kami lurus. Terus ada adek, nah ini nih, adek ini nih, baik banget. Jadi dia ngejar, kayaknya memang dia itu tadi kejarnya lagi kan. Dia ngejar, dia klakson. Itu banyak adek-adeknya ternyata. Jadi dikejar buat ngasih tahu di klakson. Pak, salah Pak, harusnya kanan Pak. Itu baik banget. Karena lebaran ini. Iya. Terus tadi saking dia itu kan, dia kan tadi boncengan berdua, saking dia cepet-cepet turun mau ngasih tahu kita sampai motornya jatuh tadi. Ada yang kencangnya agak nahan motor, keberatan dia karena nggak distandar dengan proper. Baik banget adeknya ya, orang sini baik-baik ya teman-teman ya. Jadi tadi ada sekitar 5 anak ya, dia berjaga dan ini standby motor juga, jadi untuk ngejar orang yang terlanjur lurus buat ngasih tahu buat ini putar balik. Mantap. Ini jalannya begini tapi ya teman-teman ya, tengah hutan. Pengalaman. Dapat pengalaman ya Bi. Jembatan udah bagus. Sebulanan yang lalu pas kita lewat sini ada 4 jembatan yang dibenerin. Dia udah bagus. Kemarin lewat bawah gitu. Oke teman-teman, sekarang waktu menunjukkan pukul 8:08 pagi. Kita ada di jalan tak dikenal dan hilang sinyal. Jadi saran ya teman-teman, kalau misalnya nggak mau sepi gitu kan, apalagi kalau malam-malam, mending download deh. Jangan pakai aplikasi yang online. Ini kita pakai YouTube musik online ya. Jadi nggak ada sinyal. Jadi ini kalau malam-malam di sini agak sepi, agak horor juga ya karena di tengah hutan begini. Gitu. Ada daerah perkampungan, tapi habis itu terus agak hutan, terus ada daerah perkampungan terus hutan lagi. Begitu teman-teman daerah sini. Fix hilang sinyal. Terus di depan cukup padat ya. Ini kalau mau nyalip-nyalip agak lihat sikon karena jalannya cukup sempit dan agak berkelok-kelok. Nggak keriting tapi berkelok-kelok. Padat. Jam 8:10 sinyal kembali ada teman-teman. Sinyal ada lagi. Dan daerah perkampungan ada masjid lagi ya. Jadi banyak masjid di sini, aman. Jalan yang agak buruk tapi dikit. Ramai ya teman-teman ya. Ini ada beberapa jalan buruk tapi dikit-dikit jalan buruknya ya. Ini masih oke lah. Gini. Tapi kondisi ramai. Puncak arus mudik. Platnya banyak ya, bukan cuma BG, tapi ada juga BA, BB, BK, BH, sama BM ya Bi ya tadi. Daerah ini kawasan PT ya teman-teman. Ini pohon karet bukan sih Bi? Iya. Jalannya beton bagus. Estetik juga ini. Tapi pakai garis kantor. Kebun ini. Ini habis ditebang ya, semoga segera tanam lagi. Banyak tulisan gajah melintas, tapi belum ketemu gajahnya. Iya, kita udah berapa kali lewat sini
Pi. Ya. Yang dari arah Musirawas orang biasa lurus. Kita pernah sekali juga lurus. Iya. Terus belok kiri. Banyak ini jebakan Batman. Coba kita lihat. Rame ya. Masih di jalan tak dikenal teman-teman. Hilang sinyal lagi. Itu ramenya yang lebih rame arah ke Palembangnya. Palembang. Iya. Ini agak tinggi ini. Dia ground clearance-nya kita 200-an nggak sih, Pi? Iya udah, ban kita kan lebih tebal lagi. Dan ban kita lebih tebal. Mobil ini kayaknya ground clearance-nya sekitar 210 lah. 210 cm, 210 cm, 210 mili. Tapi itu tadi masih gejruk. Jadi agak hati-hati ya di sini ya, teman-teman ya. Punya keren teman-teman, Masya Allah. What a nice view. Awesome. Ini ingetin jalan ke Aceh gak sih? Jalimbar pas baru mau masuk ke bandar. Sini gak sih ya? Iya. Dari daerah Tapak Tuan kan lurus jalannya begini. Ini bagus. Naik turunnya kayak di Bangka. Lurus, jalan bagus, dan naik turun. Iya. Seru, ini seru. Sinyal hilang timbul ya teman-teman. Ini ada menara Naik, naik. pemantau. Bisa deh kayaknya. Nggak Bis, ditutup. ih, ngeri tapi yang untuk yang fobia ketinggian enggak. Oke sih view-nya teman-teman dibandingin lewat jalan Sekayu ya. Dan kondisi jalannya memang lebih bagus lewat sini. Jadi wajar kalau sekarang ini jadi jalur utama ya. Kolo Palembang. Oke, ini kita lewat jembatan yang jalannya agak bagus. Tapi masih aman sih. Ini udah lebih rata dibandingkan pas pertama kami lewat sini. Cuma aspalnya memang kepotong dari sini. View bagus lagi teman-teman. Bumi Makmur lurus, SP9 Lubuk Linggau belok kiri. Sawit. Ini mulai pembangunan. Semoga aja nggak dibikin perumahan ya. Untuk ditanamin lagi hijauan. Lubuk Linggau belok kanan. Lurus bisa juga sih di peta. Tapi harus naik cross track. Iya, kita ganti cross track dulu baru lurus. Tadi ada ini ya, pemberitahuan untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Ternyata ini teman-teman, jembatan dari besi kendaraan besi besar. Cecar teman-teman.
Oh itu ada masjid. mampir ke Polsek aja guys, pasti aman guys kalau di Polsek. Polsek BTS Ulu. Ini kita lagi istirahat ya teman-teman di rest area di Polsek BTS Ulu teman-teman. Jadi parkirannya luas, ada masjid juga, WC ya. Jadi bisa untuk rest area teman-teman. Depan nih pasar malam nih. Ini ya rest area. Oke teman-teman, jadi ini setelah lewat BTS Ulu, kalau dari Palembang ya, kondisi jalannya banyak yang rusak teman-teman, dan dalam banget. Jadi kayak gini nih, dalam-dalam banget lubangnya. Jadi perlu ekstra hati-hati ya di daerah BTS Ulu. Hai. Terbang. Iya, itu bisa bikin terbang itu. Nih, lubang-lubang begini, itu yang di depannya kayak gini juga tuh, agak luas juga tuh. Oh, benar-benar. Itu pokoknya hati-hati teman-teman. Nih, tiba-tiba gejrok, bahaya tuh. Bisa itu peyang pelak, nah kayak gini. Pecah ban juga resikonya. Wah, dalamnya. Dalam banget. Tengahnya ini juga nih. Ada damri. Oke teman-teman, 10 kilo menuju jalan raya ya, jalan utama. Kondisinya ramai sekali ini. Untuk ke Bengkulu masih 192 kilo lagi. Padat. Sekarang jam 9.45 ya, jadi mungkin orang rata-rata mungkin ini ya jam 7 gitu berangkat. Jadi ini udah banyak jalan mulai ramai. Oke teman-teman, waktu menunjukkan pukul 9.57 dan sekarang kita sudah ada di simpang untuk ke Lubuk Linggau. Jadi ini depan kita ini jalan lintas Sekayu Lubuk Linggau ya teman-teman ya. Kalau mau ke Sekayu itu belok kanan, kita ke Lubuk Linggau ke kiri. Nah ini daerah sini kita mulai agak meningkatkan kewaspadaan sih, meningkatkan kewaspadaan karena kondisi jalan yang ya begitulah ya. Kita lihat ya, semoga sih ada perbaikan ya. Aduh, baru ini nih langsung lubang, tapi ya nggak berani terlalu berharap. Pom bensin pertama ya teman-teman ya, keluar dari Simpang Pali. Kondisinya padat. Munjal solar. Mulai nih, mobil dari sana mulai ambil jalur kanan. Ada yang dihindari nih di kiri. Dalamnya ya kayak gini banyak ya teman-teman ya. Jadi ekstra waspada ya kalian jalan. Masih jebakan Batman. Ini kalau ibu-ibu melahirkan lah brojol kalau. Di ambulans kayak gitu kalau ibu mau melahirkan ada tenaga medis menemani nggak sih? Ada. Jalannya hancur kan.
mau ke Payakumbuh lewat Pali untuk menghindari macet Betung. Sebenarnya lewat Jambi bisa lebih dekat nggak sih, Ping? Ke lewat Bukit Tinggi kan tembusnya. Cuma karena di situ macet parah di Betung dan jalan Sekayu, aduh hancur sekali, makanya dia prefer lewat Pali. Nanti tembus di sini juga. Dan tergejutkan. Longsor teman-teman, masih rawas. Jalan lintas Sumatera Sekayu masih rawas. Ini di depan udah ada petunjuk jalan ya. Ke kanan ke Lubuk Linggau, kiri ke arah Batu Raja. Bulan depan kita ke Batu Raja. Dari Mesirawas kita masuk di kota Lubuk Linggau. Jadi teman-teman, jalan mobil-mobil yang lewat di Pali ini tadi ya, kayak ini nih BH dari arah mau ke Jambi, ini bisa lewat sini ya teman-teman ya, di simpang ini di Lubuk Linggau. Jadi ambil kanan, ini bisa ke Jambi dan ke Padang. Ketemu Pekanbaru juga. Pekanbaru juga. Jadi banyak alternatif ya. Nih ke Jambi banyak orang Jambi nih lewat sini. Gitu. Nggak harus lewat Betung karena Betung macetnya. Ini pusat Batalinggo teman-teman. Rame. Ini salah satu kota paling ramai ya, yang paling maju di Sumsel. Di Lipo Plaza padat teman-teman, beli baju lebaran. Ini pada motor ya. Masih di Lubuk Linggau, pusat kota Lubuk Linggau, macet teman-teman di depan. Ini sekarang pukul 11.36. Bengkulu masih sekitar 137 kilo lagi. Estimasi waktu tempuhnya 3 jam 43 menit karena memang kondisi jalanannya yang berliku-liku. Macet tapi ini. Teman, ini Gapura selama jalan dari kota Lubuk Linggau, dan di depannya selamat datang di Provinsi Bengkulu. Jadi waktu sekarang menunjukkan pukul 11.48. Untuk ke Bengkulu masih sekitar 130 km dengan estimasi waktu tempuh 3 jam 31 menit. Ya. Teman, ini udah mau masuk Curup ya. Sekarang masih di daerah Kepala Curup. Jadi padat banget lalu lintasnya. Padat, jalan sempit, terus jalannya jelek. Lama nih lewat sini. Masuk pusat kota Curup, Hujan. Pasar Pamego. Iya, hujan. Tapi 2 tahun di sini. Iya. Pas Odi masih di perut. Lah sudah galau Bengkulu Sumsel. Udah katamu ya. Explore. Ya belum. Lomego. Ini ya teman-teman ya. Distro di sini rame-rame banget. Anak-anak muda pada belanja. Suasana
Jeruk. Yo, belanja. Rame. Sekarang ini ada apa sih? Rabu ya? Atau Kamis? Rabu. Lebarannya kapan lebaran? Lebaran kayaknya Jumat. Muhammadiyah Jumat. Kita Sabtu berarti. Kabupaten Kepahyang. Jual tape. Iya, banyak banget tape kita beli tadi. Ye. Segini banyak 10.000. Probiotik dan enak, manis. Masih daerah Kepahyang teman-teman. Ini lagi hujan, jadi ini pada ini ngangkatin kopi yang lagi dijemur. Ini warga sini ini ya, banyak petani kopi. Ke Bengkulu masih 60 km. Oke guys, ini kita berhenti sebentar ya. Kita mampir ke masjid dulu. Nanti kita lanjut lagi teman-teman. Ini kita jajan pentol dulu nih guys. Karena udah pecah ya sayang ya. Kalau mami nggak puasa. Enak tidurnya tadi. Oke teman-teman, ini kita lewat jalan baru Kepahyang ya. Jadi belok kanan di samping masjid seberang kantor bupati. Nah, kondisi jalannya begini. Masih baru, jadi masih bagus. Nikung, nanjak, turun. Kayak di ini, kawasan wisata Mandeh. Ini suasana di gunung ya teman-teman, padat. Ini padat. Ada apa ya? Oh ini, misalkan ini ya. Perbatasan Kepahyang, kita masuk Bengkulu Tengah. Sekarang jam 14.25. Cuaca cerah lagi ya teman-teman. View gunung. Aduh, salah pegang. Wah, rame. Sampai tol Bengkulu Tabak Penanjung, teman-teman. Dari sini tinggal sekitar 28 kilo lagi. Oke guys, ini kita udah sampai kota Bengkulu ya teman-teman ya. Jadi gitu aja perjalanan kita tadi. Ini udah ganti supir nih. Jam 15.35. Sekarang jam 15.26. Nyampe nanti jam 3:30 lah teman-teman ya. Kesimpulannya ya. Kesimpulannya jalannya udah bagus, rame, hati-hati aja di jalan teman-teman ya. Dan nyetir sambil puasa tuh ngantuk guys. Jadi mendingan kalau kalian nyetir nggak usah puasa dulu. Kan diperbolehkan juga. Ini saya ngantuk banget ini. Jadi nggak kuat, bukan soal lapar haus yang ngantuknya nggak tahan. Oke gitu aja teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat informasinya. Terima kasih sudah menonton.